Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program studi Sistem Informasi, manapun Anda berada. Kita lanjutkan materi tentang Intelligent Tutoring System yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Pedagogical Model. Nah, pada video perkuliahan sebelumnya Anda sudah mengeksplorasi ya materi tentang Student Model yang lebih berfokus kepada Personalized Learning, fokus pada bagaimana kemampuan sistem beradaptasi dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya. Ya, kemampuan itu bisa yang sifatnya kognitif ataupun non kognitif ya, seperti motivasi, gaya belajar dan sebagainya gitu. Nah, pada bagian ini sistem harus bisa memberikan sebuah pengajaran yang komprehensif yang disesuaikan dengan personal dari masing-masing siswanya ya. Jadi sistem harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam hal tersebut. Maka muncullah pedagogical model. Secara umum, pedagogi itu berarti cara mengajar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Anda ngajar di kelas, nah ini itu prinsipnya pedagogik. How to gitu ya. Bagaimana dosen atau guru dalam hal ini memberikan proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana experience-nya, ya, bagaimana pengalaman belajarnya. Nah, maka ini diibaratkan ya, pedagogical model itu adalah guru digital yang mengambil keputusan mengajar atau tidak dengan cara apa. Nah, ini yang paling sulit di sini sebenarnya. Ya, kalau student model itu sudah banyak sekali metode-metode yang berkeliaran gitu ya, atau yang banyak berada di publikasi atau di referensi yang ada gitu. Ya, jadi kita tinggal ambil saja. Oh, misalnya gaya belajar, misalnya kita ngambil dari Phil Silverman gitu kan. Terapkan kuesionernya, dapat tuh gaya belajarnya gitu. Untuk meningkatkan motivasi, misalnya oh kita pakai gamifikasi. Terus misalnya untuk mencari level kognitifnya, pengetahuannya ya, kita bisa menggunakan fuzzy misalnya ya, Bayesian model gitu. Banyak, tapi pedagogical model ini adalah salah satu challenge yang sangat sulit di dalam intelligent tutoring system. Karena seolah-olah dia menggantikan guru yang mengajar di dalam kelas. Ya, jadinya guru digital gitu. Jadi prinsipnya bagaimana dan kapan sistem memberikan instruksi, feedback, memberikan pertanyaan atau intervensi lain kepada siswanya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa riset di dalam ITS itu sungguh-sungguh luas dan komprehensif gitu. Anda harus paham terkait dengan batasan-batasannya gitu. Ya, bisa saya bilang misalnya Anda menggunakan LMS ya, yang dalam hal ini memang tidak mensupport ITS gitu. Misalnya kemarin Anda pernah ikut Merdeka Belajar, misalnya Anda menggunakan salah satu LMS yang ada ya, dari Bangkit Academy misalnya, kemudian dari pembelajaran yang Anda lakukan di 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, ketika kita diminta untuk di prodi sistem informasi dan seluruh prodi yang ada di Bengkulu ya, diminta untuk mengerjakan LMS itu. Saya lupa nama LMS-nya apa. Nah, itu nggak ada itu kan, hanya memberikan apa, soal-soal saja, artinya memberikan pertanyaan saja, tidak ada intervensi lain gitu. Sedangkan kalau adanya guru digital, dia sangat berperan di situ. Saya bisa menegur Anda misalnya. Saya bisa memberikan Anda pertanyaan custom. Saya bisa memberikan Anda tugas yang disesuaikan dengan level kemampuan Anda di saat itu. Ya, jadi sifatnya tidak statis, ya, tidak monoton, ya, tidak statis. Yang dalam hal ini dia dinamis. Nah, ini tantangan ya, bagaimana pedagogical model bekerja yang ada pada ITS. Prinsipnya adalah pasti menentukan strategi pengajaran. Berbicara tentang strategi itu adalah salah satu bentuk tindak lanjut dari proses sebelumnya. Ya, pasti seperti itu.
Contoh yang hobi sepak bola antara klub A lawan klub B. Kita tahu klub B itu kemampuannya misalnya ada di attacking ya. Kemudian defendingnya kurang misalnya. Nah, maka kita akan merespon bagaimana strategi yang harus diterapkan agar nanti kita bisa meredam attacking yang ada pada tim lawan ya. Misalnya seperti itu. Maka strategi pengajaran itu adalah bagaimana ya implementasi dari student modelnya gitu. Maka student modelnya harus benar dulu. Ini gaya belajar orangnya ini kayak mana? Kemudian level kognitifnya juga sejauh mana gitu. Maka harus ditentukan dulu. Maka kalau ini hanya menggunakan percabangan biasa gitu ya, wah berapa banyak percabangan yang harus kalian buat ya, if else-nya banyak sekali gitu ya. Orang dengan gaya belajar A levelnya gini, caranya gini, level B dengan gaya belajar yang ini, gaya belajarnya apa gitu ya, terus strateginya gimana. Tentu akan sangat banyak memakan resources. Ya, maka dengan AI sebenarnya Anda sudah bisa melakukan memperkecil gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia ya. Nah, pasti di dalam pedagogik ada umpan balik ya. Terus harus ada petunjuk-petunjuk yang jelas, tantangan yang jelas, urutan materi yang jelas. Ini sudah nanti masuk di domain modelnya ya. Dan harus bisa menangani kesalahan atau miskonsepsi dari masing-masing siswanya gitu. Nah, ini semua kapan dibuat gitu ya, direncanakan tentunya merespon dari student modelnya. Ya. Nah, ini komponen yang harus ada pada bagian pedagogical model. Namanya juga guru digital, sehingga apa yang dilakukan oleh guru konvensional di dalam kelas itu juga harus diakomodir oleh guru digital yang ada di ruang-ruang digital. Jadi harus ada teaching strategy, feedback engine, hint generator, dialogue manager, dan intervention policy. Oke, teaching strategi. Oh, ini banyak sekali nih. Ya. Sekarang teaching strategi ya namanya gaya masing-masing dosen atau guru mengajar di dalam kelas itu punya pendekatan yang sangat beragam gitu ya. Misalnya menggunakan project based learning, case based method, mastery learning, inquiry based learning. Banyak sekali. Anda kalau misalnya masuk ke FKIP itu pasti nanti akan diajarin mengenai teaching strategi dan itu mata kuliahnya sangat banyak. Sampai-sampai ada magang 1, magang 2, magang 3 ke sekolah-sekolah untuk mempelajari kaitannya dengan teaching strategi ini. Terus feedback engine, mengatur jenis umpan balik. Umpan baliknya gimana? Apa disimpulkan dulu ya, sehingga nanti tertunda akan dilakukan di akhir ataukah langsung ya? Apakah juga memberikan praktik baik dalam konteks positif dan melakukan tindakan korektif, langsung dikoreksi gitu. Nah, ini diatur juga ya di dalam pedagogical model. Kemudian hint generator memberikan petunjuk berdasarkan kesulitan siswa, ya. Jadi enggak memberikan jawabannya maksudnya ya. Hint generator tuh maksudnya memberikan petunjuk saja. Ya, misalnya Anda belajar programming, stuck tuh di beberapa skripnya. Nah, dia enggak ngasih tunjuk jawabannya, tapi diberikan petunjuk-petunjuk. Ya, diberikan hint, diberikan trailer kalau di film itu ya. Jadi kalau saya pun ngajar saya nggak langsung ngasih jawabannya, tapi biasanya saya akan jelaskan sedikit ulang. Nih kayak gini nih, coba diperjuangkan sendiri jawabannya. Nah, seperti itulah harusnya prinsip pembelajaran ya, tidak memberikan jawabannya tapi memberikan petunjuk. Terus harus ada dialog. Nah, jadi harus ada sistem tanya jawabnya. Kalau kok dalam konteks sekarang tanya jawab Anda bisa pakai AI gitu ya. Tanya jawab langsung berkomunikasi dengan si gurunya. Nah, ini bisa jadi penelitian sendiri ini ya. Bagaimana dialog manajernya. Jadi Anda membatasi supaya AI-nya itu tidak memberikan jawaban. Tapi misalnya memberikan petunjuk. Nah, ini bisa juga.
Terus ada intervention policy. Ini ada kata policy di sini. Berarti rules ya, aturan-aturan yang dalam hal ini harus kalian buat agar sistemnya tidak tidak melebar ya. Harus mengikuti kaidah yang ada. Ya, jadi harus ditentukan betul kapan kira-kira dan bagaimana sistem turun tangan ya, campur tangan terhadap hal-hal yang dalam hal ini Anda belum kuasai gitu. Jadi tidak seluruhnya Anda nanti bisa gunakan hint generator gitu ya. Kapan dialog manager itu bekerja, ini semua harus ada policy-nya. Nah, ini punya modul sendiri ya. Ini kalau misalnya diteliti ini bisa sendiri-sendiri ini judulnya. Teaching strategi sendiri, feedbacknya sendiri, hint generator sendiri, masing-masing. Sangat kompleks ya, seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, ini contoh beberapa strategi pedagogik. Ada yang namanya scaffolding, mastery, Socratic, dan effective. Oke, yang scaffolding misalnya. Scaffolding itu pemanduan yang dilakukan secara bertahap. Ya. Jadi intinya memberi bantuan pada awal pembelajaran dan menguranginya secara bertahap seiring meningkatnya kemampuan siswa. Nah, di awal-awal detail diberi bantuan, kemudian selanjutnya diberikan penugasan secara mandiri. Ya, ketika sudah sampai pada level knowledge tertentu, maka sistem akan melepaskan diri gitu ya. Nah, nanti supaya bisa lebih dapat belajar secara mandiri. Kemudian mastery learning. Tindak lanjut ke topik berikutnya sebelum siswa menguasai topik sebelumnya. Nah, jadi harus ada review dulu. Ya, review dulu ke topik berikutnya sebelum siswa menguasai topik sebelumnya. Jadi intinya harus ada review, harus ada yang disimpulkan, harus ada tindak lanjutnya ke topik berikutnya. Ya, kira-kira apa nih yang akan dilakukan di topik berikutnya. Dan itu harus diberikan sebelum siswa menguasai topik sebelumnya. Jadi di antara gitu ya. Nah, itu prinsipnya mastery learning. Kalau Socratic tutoring lebih kepada mengarahkan siswa dengan pertanyaan untuk membangun pemahaman diri, bukan langsung memberi jawaban. Nah, prinsipnya seperti hint tadi gitu ya. Jadi kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk membangun pemahaman sendiri? Ya. Jadi kalau bahasa lainnya itu mantik gitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi pemantik supaya orang itu mau belajar? Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, pertanyaan-pertanyaan pembuka agar siswanya dalam hal ini bisa melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada effective tutoring ya. Ini bahasa efektif. Anda kalau belajar di SMA dulu ada 3 komponen penilaian. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu adalah nilai yang Anda dapatkan selama pembelajaran di kelas. Psikomotor itu adalah nilai praktiknya. Kemudian ada afektif. Itu adalah nilai sikap. Nah, ini juga sikap dalam hal ini harus betul-betul ada tolok ukurnya, harus ada indikatornya. Sistem harus bisa merespon bagaimana kondisi emosional siswanya. Bagaimana ketika dia frustasi, bagaimana ketika dia bosan, bagaimana ketika dia mengalami demotivasi. Ini semua harus ada tindak lanjutnya. Ya. Maka kalau nggak bisa pakai sensor misalnya, nggak bisa pakai kuesioner yang ya dalam hal ini terlalu umum gitu ya untuk diimplementasikan, sekarang kita bisa menggunakan AI. Gunakan modul-modul AI misalnya untuk mengukur ya bagaimana efektif tutoring yang ada pada Intelligent Tutoring System. Oke, ini adalah contoh feedback ya. Kalau tadi kita ngomongin strategi belajarnya,
strategi mengajarnya. Yang ini adalah strategi bagaimana memberikan feedback. Ada immediate feedback, delayed, elaborated, dan hint. Nah, ini disesuaikan, tentunya disesuaikan dengan bagaimana domain modelnya gitu ya. Kalau domain modelnya mengenai programming, maka ada beberapa hal yang cocok dan tidak cocok gitu ya diimplementasikan di materi seperti itu. Atau misalnya Anda mengajar, memberikan materi tentang matematika misalnya. Ya, matematika gimana? Apa yang cocok gitu. Nah, masing-masing punya ciri yang berbeda-beda. Immediate feedback. Bahasa Indonesianya itu langsung gitu ya, tidak ditunda. Setelah siswa menjawab, sistem langsung akan memberitahu apakah jawaban tersebut benar atau salah. Tapi nggak dikasih tahu ya, jawaban yang benar itu apa. Jadi feedbacknya misalnya jawaban salah, coba pikirkan lagi urutan operatornya. Tapi feedback yang diberikan itu enggak default. Tidak feedback-feedback yang default gitu ya. Misalnya jawaban Anda salah. Jawaban Anda kurang tepat misalnya. Itu default. Tapi benar-benar dinamis ya. Kalau Anda salahnya pada bagian tertentu, maka feedbacknya juga harus bisa memberikan evaluasi pada poin tertentu juga. Contoh misalnya ini jawaban salah, coba pikirkan lagi urutan operatornya. Misalnya Anda membuat sebuah variabel, tapi variabelnya Anda spasi gitu kan. Nah, kira-kira gimana feedbacknya? Jawaban salah. Cara Anda membuat variabel tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Nah, gitu. Tapi tidak diberitahu gitu ya. Cara menuliskan variabel salah, seharusnya seperti ini ya. Itu namanya memberitahu gitu. Oke, ini salah satu jenis feedback mengenai immediate. Kemudian delayed. Diberikan setelah menyelesaikan satu sesi. Anda diberikan 15 soal, ketika 15-nya selesai baru diberikan feedback. Ya, dari 10 soal Anda salah pada nomor ini dan ini. Kemudian apa tindak lanjutnya gitu ya, atau ada feedback khusus terkait dengan masing-masing ininya, masing-masing soalnya. Ya, atau secara umum boleh juga gitu ya. Misalnya salah di nomor 3, 7. Kalau pilihan ganda kan ya gimana mau memberikan feedback gitu. Tapi kalau esai harusnya bisa diberikan feedbacknya secara langsung ataupun delay, tapi harus diberikan hintnya seperti apa gitu. Terus elaborated feedback, memberi penjelasan tambahan mengapa jawaban salah dan konsep terkait. Ya, jawaban salah karena Anda melewatkan tanda kurung pada ekspresi. Nah, ini dieksplorasi feedbacknya. Ya, dieksplorasi feedbacknya sehingga tergambar dengan jelas siswa itu salahnya di mana. Mirip-mirip ya seperti yang nomor 1. Ya, tapi nomor 1 itu langsung saja. Jadi elaborated feedback itu lebih kepada bagaimana cara ITS memberikan feedback kepada siswanya. Mau itu dia delayed tapi pakai elaborated bisa. Maupun dia immediate pakai elaborated juga bisa. Sama halnya dengan hint based feedback. Ya. Prinsipnya memberi petunjuk. Jadi perhatikan urutan operator matematika dalam ekspresi ini. Mirip juga sama. Jadi hint itu bisa digunakan di dalam delay dan bisa digunakan di immediate feedback ya. Nah, ini sebenarnya punya bagian sendiri gitu ya. Nah, ini punya bagian sendiri. Yang ini sama-sama bisa saling berkolaborasi. Immediate elaborated, delayed elaborated ya, immediate hint atau delayed hint gitu. Nah, dia bisa gunakan di keduanya. Kalau kita sebagai siswa, kita pasti akan memilih jawaban yang elaborated dan hint gitu ya, feedbacknya. Nggak cuman asal salah gitu. Salah. Kalau salah-salah saja kita nggak tahu tuh salahnya di mana. Misalnya kayak Anda nih sekarang belajar metodologi penelitian sama saya ya. Judulnya salah tapi saya berikan feedback. Ini kurang teknologi informasinya nih, ini kurang unsur society-nya. Jadi tahu gitu ya. Nah, itu seperti itu contoh elaborated dan juga hint feedback gitu.
Oke, sekian untuk materi berkaitan dengan strategi pedagogi ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa diberikan di sini, tapi kita tidak mempelajari semuanya. Saya hanya menjelaskan bagian-bagian penting pada pedagogical modelnya. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang teaching strategy dan feedback engine-nya ya. Adapun hal-hal yang lain ini bisa dieksplorasi sendiri oleh Anda ataupun Anda bisa melaksanakan riset sendiri nanti ya mengenai komponen-komponen yang ada pada pedagogical model. Oke, nanti next di video selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang domain model, walaupun kemarin sudah sedikit dibahas pada bagian materi mengenai domain model yang ada di dalam kelas atau di video sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya mengenai domain model dan tren terkini mengenai research tentang intelligent tutoring system. Sekian untuk video ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.